welcome back to Elite Podcast episode 6. Kenalin, nama aku Jovina. Aku dari Prodi Sastra Inggris Angkatan 2021. Nah, di sebelah aku sekarang udah ada dua narasumber kita. Yang pertama yaitu Alifa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alifa Rahma, mahasiswa dari Prodi Sastra Inggris Angkatan 2021. Nah, yang kedua ada Yeni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Masus. Saya dari program studi sastra Inggris angkatan 2021. Nah, topik kita kali ini adalah tentang si teacher. Narasumber kita hari ini merupakan beberapa mahasiswa Prodi Sastra Inggris yang berkesempatan untuk mengikuti kegiatan si teacher. Nah, Yeni, Alifa, boleh dong sharing-sharing apa sih itu si teacher? Mungkin ada yang baru pertama kali dengar nih. Boleh mungkin dari Alifa? Oke, jadi si teacher ini adalah program di bawah SEAMEO atau Southeast Asia Ministers of Education Organization. Jadi mereka memberikan program atau fasilitas ke kita untuk praktisi mengajar di negara-negara di Asia Tenggara, gitu. Oh, menarik ya. Nah, kalian ini ikut si teacher ini alasannya apa sih? Motivasinya apa? Oh, motivasi ini. Nah, kalau motivasi saya mengikuti si teacher ini yang pertama itu karena saya ingin mengimprove skill bahasa Inggris. Yang kedua itu saya ingin memiliki kayak pengalaman pergi ke luar negeri. Ya, dan itu juga karena pertama kali jadi saya juga pengen jalan-jalan ya. Iya. Kalau aku sih karena program ini sudah disediakan oleh kampus, khususnya dari kantor urusan internasional UKI, jadi aku memanfaatkan program ini supaya aku bisa mengimprove, kayak tadi Yeni bilang, skill bahasa Inggris itu udah pasti, lalu skill-skill yang aku punya, lalu aku juga bisa berbagi pengalaman atau ilmu sama teman-teman di negara Asia Tenggara. Karena aku kemarin pergi ke Filipina, jadi aku berbagi sama teman-teman di Filipina kemarin. Menarik ya. Nah, tadi kan motivasinya udah nih. Iya. Sekarang mungkin buat teman-teman yang berminat gitu ikut si teacher. Proses awal nih seleksinya gimana sih? Boleh dijelasin dulu mungkin? Iya, pasti pertamanya itu pasti kita harus mempersiapkan dokumen. Dokumen apa sih yang Dokumen apa aja tuh? dibutuhkan? Mhm. Yaitu paspor. Paspor. Ya, paspor itu pertama. Selain itu CV. Nah, berikutnya itu ada interview. Interview. Iya. Mungkin Yes. ada yang lain lagi? Mungkin aku mau tambahin di bagian dokumen ya. Kalau di dokumen kita juga ada parent consent letter, jadi surat persetujuan dari orang tua. Pastinya dong ya. Lalu ada surat rekomendasi dari Surat rekomendasi dari Kaprodi Iya, ya, Kaprodi. dari Prodi. Lalu setelah kita lulus seleksi dokumen, baru kita masuk ke seleksi wawancara. Iya. Ya. Dan jangan lupa juga TOEFL juga itu penting. Oh ya. Ya, Oh gitu. iya. TOEFL itu minimal 440 kalau mau mengikuti gitu kan. ya TOEFL, TOEIC, Duolingo. Iya. Ya, Oke. ada beberapa opsi. Jadi itu kayak pilih salah satu. Nah, tadi kan udah proses seleksi. Mhm. Nah, terus kalian boleh dong cerita pas kalian ini berangkat kapan sih? Kalau Yeni berangkat kapan? Aku berangkat tanggal 11 September 2023. September. Kalau Alifa? Aku berangkat tanggal 25 September. Wah, beda-beda ya. Nah, itu proses berangkatnya nih ada satu ritual atau prosesi apa gitu nggak? Bukan ritual ya, apa prosesnya gitu mungkin. Nah, sebelum kita berangkat itu, sebelumnya itu kan kita ini mahasiswa sastra Inggris ya. Kita itu kayak dibekali setiap hari itu kan kita nggak belajar tentang bagaimana cara membuat lesson plan itu. Jadi bersyukurnya dosen-dosen kita itu baik-baik banget ya. Jadi kayak mereka itu membantu kita cara membuat lesson plan itu bagaimana dan membantu kita kayak memberikan kita tempat praktik, yaitu di situ ada tempat SMP 163. Di situ kita pergi mengajar di situ mereka. dan itu kayak
melatih kita banget ya untuk kita ke sana. Dan sebelum pergi itu kita ada satu yang tadi seperti Jovina bilang ritual ya. Iya, ritual. Nah, itu ada satu meeting yang di situ kayak Pelepasan ya? ya pelepasan. Di situ ada kayak rektor, wakil rektor, dekan kita sama akaprodi kita itu juga hadir di situ. Itu namanya onboarding ceremony, kayak Yes, onboarding. melepaskan kita, mempercayakan kita untuk pergi ke sana. Ya, pasti dari itu. Di onboarding ceremony ini kita juga menjelaskan atau kita juga memaparkan apa yang bakalan kita lakuin di negara tujuan kita di sana. Lalu apa yang akan kita berikan atau feedback yang akan kita berikan untuk UKI, untuk untuk prodi dan untuk teman-teman pastinya. Wah, menarik banget nih. Nah, tadi kan berarti udah ini, kita boleh ceritain langsung ya, lompat ke di sana nih kalian ngapain aja sih? Boleh diceritain mungkin? Oke, jadi sebelum kita masuk ke kegiatan kita di sana, kalau si teacher ini punya timeline-nya. Jadi karena kita di sana itu hampir 1 bulan, jadi kita kegiatannya terbagi menjadi 4 kegiatan, di mana di minggu pertama ini kita ada observation, lalu yang minggu kedua ini kita baru teaching practice, lalu yang minggu kedua ini kita bikin lesson plan, lalu di minggu ketiga ini kita teaching practice, dan yang keempat ini evaluation. Mungkin ini mau cerita dulu. Nah, selain yang dibilang Alifa, yang beberapa hal itu, kalau aku sih di sana itu kayak yang pertama itu ada namanya orientation meeting. Nah, orientation meeting itu kayak kan aku ke sana itu bukan aku sendiri yang ke sana, tapi aku juga ada teman-temanku dari Indonesia, ada temanku dari Filipina, ada juga beberapa yang dari negara lain. Dan di situ kayak kita itu diperkenalkan di depan teman-teman kita. Oh, mereka ini dari sini, mereka ini dari sini. Kayak aku sama temanku, kami itu dari Indonesia dan terutama Universitas Kristen Indonesia. Nah, setelah orientation meeting kita ada yang namanya campus tour. Nah, di situ kayak kita jalan keliling kampus dan melihat fasilitas apa sih yang ada di sana. Nah, setelah itu kita ada yang namanya welcoming meeting. Nah, welcoming meeting itu kayak aku sama berasal dari Indonesia. Jadi di situ memperkenalkan tentang UKI. Apa itu UKI dan siapa itu kayak rektornya, berapa fakultas yang ada di UKI, berapa prodi yang ada di UKI. Dan setelah itu kita juga ada dikasih perform. Jadi waktu itu kami menyanyi lagu Indonesia Pusaka sambil bawa bendera ya. Dan untuk kayak memperkenalkan identitas kita dari mana, kami juga kayak pakai kebaya, pakai batik untuk memperkenalkannya. Seru ya. Dan ada yang namanya welcoming dinner juga. Pokoknya seru. Keren ya, lengkap ya. Kalau Alifa gimana? Kalau aku lebih simple, karena di hari pertama ini, di minggu pertama juga, aku hanya diperkenalkan kepada pejabat-pejabat kampus. Lalu aku juga ada kampus tour. Dan sebenarnya ada juga sih sarapan bersama pejabat-pejabat kampusnya. Mungkin suasananya lebih private dan hangat kali ya. Kali ya. Lalu di minggu pertama ini ya nih, kita ada observation ya. Nah, itu tuh kegiatan kita ngapain aja sih? Nah, kalau kelas observation itu kayak kita udah pergi ke sekolah. Nah, aku cerita sedikit kayak kami pergi ke sekolah, ada yang namanya welcoming meetingnya dari sekolahnya lagi. Jadi kita di situ kami juga menampilkan tarian tapi bareng-bareng kayak dari Filipina, Indonesia itu jadinya jadi satu si teachers itu nampilin. Jadi waktu itu kita nampilin tarian dari Filipina sama kita juga joget bareng ya. Jadi kayak di situ itu mereka itu perkenalkan cooperating teacher kita di sana. Siapa yang kita dapatkan di sana di sekolah tersebut yang iya dari. Kalau di minggu pertama aku juga langsung dapat cooperating teacher sama seperti ini. Nah, cooperating teacher ini adalah
guru yang akan selalu bersama kita, Benar. akan selalu nge-supervise kita di sana selama kita di sana. Nah, di minggu pertama ini kita harus mengobservasi mulai bagaimana cara pengajarannya, lalu bagaimana siswa-siswanya, terus sarana prasarana di sana itu seperti apa. Jadi kita tuh seperti kayak apa ya? Bukan ospek tapi kayak kita tuh harus harus mengenal sekolahnya supaya makin dekat. Karena kan kita di sana akan menjadi guru walaupun cuma sementara, tapi kita harus kenal sama sekolahnya. Itulah observation. Gitu. Terus setelah itu ada apa lagi kegiatannya? Di minggu kedua. Itu pasti kita masuk lagi ke minggu keduanya. Kedua. Iya kan? Ada apa tuh di minggu kedua? Nah, minggu kedua itu kita udah mulai buat lesson plan. Apa sih itu lesson plan? Nah, lesson plan itu kayak rencana yang kita buat untuk mengajar. Jadi itu dari kayak yang tadi kami sebut sebelumnya ada cooperative teacher. Nah, itu di situ kasih kita bahan ajar atau materi-materi yang memfasilitasi kita untuk mengajar. Yes. Dan kita tuangin semua itu di dalam lesson plan itu. Dan kita juga harus kayak konsul. Kita juga harus konsul ke cooperative teacher kita atau supervisor kita. Ya, apakah sudah benar? Sudah sesuai atau sudah sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan di esokan hari. Lalu itu dia. Nanti kita tinggal menunggu revisi dari cooperative teacher-nya. Berarti tetap ada challenge-nya ya, revisi ya. Kalau buat aku, challenge-nya itu sih, harus nunggu respon dari cooperating teacher-nya. Karena kadang responnya kita nggak tahu nih kapan, ya kan? Kapan kita harus revisinya. Jadi kita benar-benar harus siap sedia kapanpun beliau balas, langsung harus kita revisi secepatnya. Kadang pernah dadakan nggak revisinya? Pernah. Hamin sejam itu direvisi. Hamin sejam untuk kita mau praktik mengajar itu direvisi. Pernah. Hamin 1 jam. Ya. Wow. Challenge banget ya. Challenge banget sih. Paling lama tuh semalamnya lah. Malamnya itu baru direvisi. Aku pernah Hamin sejam. Hamin sejam itu keren sih, keren. Ini luar biasa. Nah, tadi udah bikin lesson plans. Nah, terus selanjutnya itu apa? Lesson plan, setelah lesson plan ada teaching practice. Itu di minggu ketiga. Minggu ketiga kalau aku. Iya, di minggu ketiga. Teaching practice. Nah, kalau ini teaching practice. Kalau kita kan banyak, jadi minggu ketiga itu belum teaching practice-nya, tetap masih lesson plan-nya. Ya. Oke. Itu teaching practice ini ngapain aja sih? Nah, teaching practice itu kita udah mulai terjun ke lapangannya atau terjun ke sekolahnya untuk praktik mengajar. Nah, di situ itu juga ada challenge banget bagi aku yang pasti kayak di sana itu gak semua orang itu berbahasa Inggris ya, jadi namun di situ aku kayak bersyukur karena di kelas itu kayak ada yang namanya assistant teachers-nya. Jadi dia yang membantu dan itu challenge banget karena anak-anaknya juga aku juga berpikir apa aku yang terlalu pendiam atau anaknya yang terlalu pendiam. Itu challenge banget bagiku. Dan itu assistant teacher-nya bantu kayak setelah kita menjelaskan, dia menjelaskan kepada siswanya. Hanya kayak siswanya itu walaupun begitu, tapi mereka itu mudah nangkap. Iya, setelah dijelaskan. Dan dalam yang challenge-nya itu juga dalam PPT ku, aku juga harus kayak cantumkan bahasa Vietnam dikit-dikit. Challenge juga untuk belajar bahasa baru juga ya. Ya, belajar bahasa baru. Kayak mereka itu kayak sangat respect kayak kita kalau misalkan kita menggunakan bahasa mereka, sangat banget. Kalau di aku gak terlalu sulit karena di Filipina ini rata-rata mereka bisa berbahasa Inggris. Bahkan dari mulai anak-anak kecil mereka itu udah fasih lah berbahasa Inggris. Jadi waktu aku ngajar di sana, aku tidak terlalu menemukan kesulitan dalam mengajarkan mereka. Karena aku di sana juga mengajarkan bahasa Inggris. Dan aku mengajar di kelas 6 di sana. Dan bahasa Inggris itu mereka udah keren-keren banget. Mulai dari gramarnya, semuanya. Jadi, fun sih ngajar sama mereka karena apa yang aku ajarin
karena kan kita udah sama-sama ngerti bahasa Inggris ya, mereka udah pasti berbahasa Inggris juga, jadi apa yang aku ajarin tuh mereka mudah nangkepnya. Dan juga waktu di kelas, aku itu hanya diawasi sama cooperating teacher-nya. Jadi cooperating teacher-nya hanya berada di belakang. Jadi aku apa ya, kayak kita tuh bener-bener dipercaya lah, diberi tanggung jawab banget. Jadi kita bisa menjadi diri kita sendiri di waktu mengajar itu. Jadi lebih luas aja sih ngajar. Iya, saya jadinya ngajarnya. Tapi aku lupa nanya nih, ya ini sama Alifa nih bertugasnya di mana sih? Aku itu diterima di Vietnam, itu kampusnya Dong Thap University. Nah, Dong Thap University itu dia ada punya relasi atau hubungan sama Future School. Future School itu nama sekolah yang aku ngajar di sana. Ada bahasa Vietnamnya, tapi aku ada lupa, nggak bisa maksudnya. Agak susah ya disebutkannya. Oke, kalau Alif, Kalau aku berbeda sama Yeni, karena Yeni kan partner ya dengan kampusnya. Kalau aku ini sekolahnya berada di bawah naungan kampus receiving university aku. Jadi receiving university aku ini di Cavite State University Filipina. Dan tempat aku mengajar ini namanya adalah Child Development Center CPSU. Nah, CPSU ini diambil dari nama kampusnya, Cavite State University. Dan ini berada di dalam kampus juga lokasinya. satu yayasan, Bukan satu gedung, tapi satu wilayah. Satu Jadi wilayah. Cavite State University ini benar-benar gede banget. Jadi ada high school-nya juga, ada kayak SD-nya juga, ada kindergarten-nya juga, ada kuliahnya juga, jadi semuanya lengkap banget ya. Berarti gede banget ya. Yes, yang bikin challenging adalah aku harus jalan agak jauh. Karena kan gede banget, dan di sana itu jarang banget orang pakai motor, jadi aku harus ke sekolah jalan kaki. Kalau ini ya? Kalau kami itu kalau misalkan ke sekolah itu harus punya yang namanya kartu kayak identity card gitu. Kayak identity card. Semacam itu, jadi kayak itu membantu kita untuk bisa naik kayak transportasinya. Jadi kalau misalkan nggak punya itu, kamu harus bayar 15 dong. 15 dong. Kalau punya 5 dong. Wow, beda banget. Cuma dong. Sorry, Bu. Nah, tadi kan kalian sempat mention ada cooperating teaching ya, cooperating teacher ya. Oke. Nah, si cooperating teachernya ini tugasnya apa sih ke kalian sebenarnya selain mengawasi kalian? Yang jelas ya. Oh ya, jadi ini juga berkaitan sama minggu keempat dari kegiatan kita. Jadi cooperating teacher ini juga berpartisipasi dalam mengevaluasi kita. Jadi apa yang sudah kita lakukan, bagaimana performa kita mengajar, lalu bagaimana attitude kita di sana, itu dievaluasi sama cooperating teacher. Nanti beliau akan mengisi form yang sudah disediakan oleh Seameo, oleh si teacher ini. Jadi nanti di akhir itu kita ada penilaiannya. Jadi bukan semata-mata cuma keluar negeri, terus mengajar dan balik, tapi kita di sana benar-benar ada yang harus dipertanggungjawabkan. Dan itu juga kalau misalkan kita di sana main-main, kita nggak akan dapat sertifikat, gitu. Jadi kita di sana dapat sertifikat. Nah, kalian ada bikin report gitu nggak sih? Iya. Report lapor ada. Reportnya dalam bentuk apa sih? Kalau reportnya itu kayak itu dikasih kita kesempatan dalam bentuk website. Website itu bebas, kayak mau pakai kayak Weekly, kayak WordPress dan lain-lain. Tapi blog. Kalau aku sih aku memilih blog karena pasti kayak aku merasa itu yang paling aku bisanya di situ. Aku memilih blog sama. Dan itu kayak itu di situ itu kayak kita menceritakan kayak saat kita ngajar itu bagaimana, kayak kampus itu dia seperti apa sih, sekolah yang kita diterima untuk kita ngajar itu dia itu seperti apa sih. Nah, terus kita juga bisa menceritakan diri kita juga di dalam apa keunikan kita di situ juga bisa. Nah, di bagian blog juga ini ada penilaiannya dan juga ada format khususnya. Jadi kita sama sekali nggak boleh keluar dari line itu. Jadi benar-benar harus serius banget lah. Ada standarnya berarti. Iya, kalau misalkan di luar standar itu, ya sertifikat kita nggak keluar. Jadi benar-benar lumayan ketat ya berarti ya. Betul banget. Dan
itu tuh bukan hanya blok yang pendek ya, bukan blok yang cuma satu halaman, tapi itu bener-bener bisa dibilang apa ya? Punyaku ada 7. 7, Ya, kalau nggak salah aku page kalau nggak salah. Iya. Nah, Banyak ya berarti ya. iya pokoknya banyak. Jadi itu bener-bener apa ya? Kita tuh ditantang lo beneran gak nih Harus di sana bisa. gitu, bener-bener harus bener-bener. Kayak Iya, menceritakan pengalaman kita, tapi itu juga harus memakai bahasa kita, jangan kayak harus plagiarism. Iya, garis bener. Berarti challenge juga sih ya. Kok pas. Nah, tadi kegiatan kalian kan udah nih 4 minggu. Selain kalian ngajar tuh, kan ini pertama kali kalian keluar negeri nggak sih? Iya, kalau Ya kan? Kan nggak mungkin dong udah keluar negeri, misalnya cuma ngajar aja. Nah, selain kalian ngajar nih, kegiatannya apa aja sih? kalau Ya, dari aku sih, kami selain ngajar juga itu kita ada yang namanya Badis, ada juga yang namanya kantor internasional open kayak di UK juga. Jadi itu kayak di situ ajak kita kayak di situ di Vietnam itu aku juga kunjungi beberapa tempat yang itu sedak itu kayak tempat yang itu banyak banget bunga, jadi masih tetap hijau, masih tetap cool lah, ya kayak Bogor. Jadi itu aja kita ke situ. Ada yang namanya Chaolan City, itu juga tempat-tempat bersejarah juga. Terus setelah itu kita juga diajak untuk kayak makan makanan tradisionalnya. Ya, makanan tradisionalnya kayak Vietnam itu kayak makan tradisionalnya itu kayak bilang pho. Ya, pho. oke. Jadi kita harus makan itu, minum kopinya, kita juga harus mencoba kopinya juga. Kalau Ani? Kalau aku sebenarnya di sana tuh nggak terlalu banyak jalan-jalan ya, karena mungkin juga dari kantor urusan internasional mereka juga sama-sama sibuk. Jadi aku hanya berkesempatan untuk pergi beberapa kali. Itu yang pertama aku ke daerah Tagaytay namanya, dan itu apa ya, kayak puncak lah di sini. Kalau di Indonesia itu tuh dingin banget di sana. Terus dari ketinggian itu kita bisa lihat volcano dari sana. Menarik banget. Namanya Taal Volcano dari sana. Terus di sana juga aku menikmati makanan-makanan khas di sana. Ada apa ya namanya, kalau aku nggak salah ya, ini ada namanya lomi. Lomi itu kayak kalau di sini gampang itu kayak kue tiaw siram. Iya, jadi itu comforting food banget di sana, dingin banget. Terus makan Cocok ya. ya, dan di sana itu lucunya setiap kita beli makan itu pasti gratis minum. Jadi minumnya air mineral, walaupun air mineral tapi itu free dan itu dikasih gelas. Iya, jadi kita nggak perlu beli minuman lagi. Hemat, nggak beli air ya. Lumayan ya, hemat juga. Lumayan ya. Terus aku di sana ke Sky Ranch. Itu tuh kayak ada apa ya? Di sini tuh semacam dupan tapi kecil aja gitu, kayak mini dupan lah gitu. Sana ada permainan-permainan. Terus ada apa ya? Pokoknya mirip dupan lah. Cuma bukan dupan kali ya, lebih ke pasar malam. Oh, pasar malam. Ini kok dibilang pasar malam versi upgrade. Jadi namanya anggaplah gitu ya. Oke, jenis itu. Itu aku kesananya tuh malam-malam, dan itu karena masih daerah-daerah Tagaytay ke atas lagi, dan itu jadi tambah dingin malamnya. Iya. Terus di sana juga aku beli souvenir. Apalagi ya? Terus aku pergi ke ada yang namanya Gingerbread House. Jadi dia itu kayak, tahu gingerbread kan? Tahu. Iya. Jadi itu kayak dekorasi ke tempat yang dekorasinya itu benar-benar di dalam gingerbread ini, gingerbread house-nya. Terus dekorasi Natal gitu lah pokoknya. Lebih ke Berarti bagus udah untuk mulai Natal lu. emang selalu ada, emang udah bilang. Jadi di sana tuh lebih ke spot foto sih, banyak spot foto. Rekreasi ya berarti ya. Iya. Kalau dari aku, dan karena kita dari kayak bandara ke kampusnya itu sekitar 6 jam ya. Oh iya, ini lupa sih. Jadi kayak sebelum hari hanya tanggal 7 kami balik ke Indonesia, kami tanggal 6-nya kami udah ke ibu kotanya. Di situ kita jalan-jalan. Jadi di situ kita jalan-jalan ke tempatnya ada
bookstore, ada yang namanya katedral, ada juga. Terus kayak iya tempat jualan buku sama souvenir-souvenir gitu. Banyak banget di situ. Di situ itu kita juga kayak merasa apa kayak terkejut karena orang-orang itu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Malaysia. Itu tempat yang jual souvenir karena pasti mereka itu aja itu jadi ujungnya. ya jadi Menarik. kayak kita mau ngomong bahasa Indonesia aja juga harus karena kami biasa kan kayak kalau misalkan ngomong bahasa Inggris dan mereka nggak ngerti, maksudnya ngerti tapi harganya mahal kami bilang ayo pergi lagi ya pergi lagi dimurahin nggak? iya langsung mereka tahu kalau itu kami ngajak pergi ya Terus langsung dimurahin harganya. enggak tapi mereka ngerti yang bagusnya itu mereka bisa beberapa bahasa di dalamnya. Keren. Dan itu sebelum kami balik ke sini juga itu aku sama teman-temanku dari Indonesia itu kami jalan di sekeliling kota Ho Chi Minh. Di situ itu karena musim hujan ya, jadi semuanya itu hijau-hijau banget, baru bersih banget, nggak ada sampah-sampah juga. Pokoknya keren banget lah. Iya. Di Filipina juga sama sih, Mm-mm. bener-bener kalau yang di Cavite ya, itu seperti apa ya? Kampusnya dikelilingin sama pohon-pohon yang besar, jadi tuh bener-bener asri banget. Asri. Cuacanya juga Sejuk enak banget ya, banget, enak sejuk ya, banget. enak Apalagi di sana pas kemarin aku ke sana itu lagi sering-seringnya hujan. Dimana di Jakarta kan Sama. lagi panas-panas panas kan. banget. Jadi aku benar-benar enjoy banget sih walaupun di sana hujan, aku jarang bisa keluar Iya. keluar dari dorm, tapi ya karena dinginnya dapat ya jadi enak aja sambil di kamar walaupun makan Indomie gitu kan, tapi tetap happy sih. Iya. Nah, tadi kan udah di-mention kegiatannya seru-seru banget nih. Iya. Kalian ada nggak sih culture shock nih yang kayak wah Culture ternyata begini ya di Vietnam, Iya. wah ternyata begini ya di Filipina. Culture Dari shock. Alisa dulu, Alifa dulu mungkin. Culture shock mungkin kita sambil mengalir aja ya. Iya, boleh. Kalau misalkan ini udah ada yang mau diomongin, langsung aja. Iya. Jadi kalau pas aku sampai sana ini, aku jarang banget cium asap rokok di sana. Iya. Jadi apa di Sama ya, Vietnam juga di Vietnam sama. Nggak pernah. Ya, bahkan di lingkungan kampus pun juga kayak gitu. Benar-benar dan juga apa ya? Aku jarang dengar kayak suara-suara yang besar gitu. Walaupun orang-orang lagi pada ngobrol bareng sama grup-grupnya, sama geng-gengnya, tapi jarang banget aku dengar kayak suara yang Ini juga sama kayak gitu. Iya, sama. Yang beda sih. Dan pokoknya aku nggak pernah temukan kayak orang itu merokok. Nggak pernah aku temukan. Iya. Apalagi ya. Nah, kalau misalkan nih kita juga pasti ada kan makanan juga. Makanan juga kayak tapi itu makanan nggak masuk culture shock kan sebenarnya. Iya kan? Pasti makanannya boleh cerita nggak? Kayak makanannya beda. Iya. Karena aku sempat dengar ada beberapa yang berbeda. Ya. Nah, pasti karena kita di Indonesia juga karena di sana itu makanannya itu banyak rempah. Banyak rempah jadi mereka itu kan kayak sama rempah-rempah sama makanan itu kayak asam manis lah ya yang mau dibilang. Jadi pemanis juga itu kayak pemanis buatan juga dari kayak tumbuhan-tumbuhan. Wow. Berikutnya kayak makanannya itu kayak nasi goreng. Nasi goreng itu makanan khas kayak hampir makanan khas mereka lah ya. Terus pagi-pagi itu kita sarapan ada semacam roti kayak burger tapi itu isinya daging sama kayak buah-buahan. Buah. Ini menarik juga ya. Ini unik nih. Itu sama namanya culture apa sih? Iya. Kalau dalam bahasa Vietnamnya namanya banh mi. Banh mi. Iya, ada semacam burger. Jadi itu ada cuma dengan pagi dan itu untuk sarapan. Kalau yang lainnya itu terus cara nulis chat kita. Nah, cara chat kita itu kayak mereka itu kayak caps lock.
Jadi kan di Indonesia kalau caps lock itu kayak Udah tanda marah. Tapi bukan, itu mereka yang baik-baiknya. Jadi caps lock baru ada tanda seru di akhir-akhirnya. kayak dimarahin gitu. Enggak sedang ya. Jadi kita juga harus beradaptasi sama itu makanan dan cara Komunikasinya. komunikasinya. Dan itu kan kita di sana itu kita gak semua orang itu kan berbahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kita mau pergi belanja itu kita juga harus menggunakan kalau misalkan sendiri karena badis itu nggak setiap waktu itu pasti kayak bersama kita. Jadi kita harus menggunakan Google Translate untuk yang membantu kita. Kita pergi kasih tunjuk Google Translate-nya, udah mereka ambil barangnya kasih. Oh. Kalau aku di sana sih karena mereka bisa bahasa Inggris juga ya, jadi aku nggak terlalu banyak Di bahasa Iya, kan ya. bisa lebih ke ini ya. Kalau misalkan anak-anak kampus di sana, karena mereka udah terbiasa sama kampus yang luas banget, jadi mereka udah terbiasa jalan. Sedangkan waktu aku di sana, kayak aku mau pergi dari dorm ke suatu tempat lah, gitu kan. Anggaplah itu sekitar lebih dari 1 kilo, hampir lebih, pokoknya lebih dari 1,5 kilo lah. Aku kira kita bakalan naik transportasi lah ya. Naik apa? Jalan kaki aja. Kita jalan kaki karena biasanya di sini kita naik motor kan atau naik kan pokoknya. Kalau sana tuh mereka kuat-kuat banget jalan. Jadi bisa 30 menit, 40 menit jalan itu masih kuat. Bahkan sambil ngobrol mungkin bisa 1 jam lebih kali ngobrol. Sambil jalan gitu. Terus apa lagi ya? Kalau aku sih nggak jalan kaki, bakalan jalan kalau nggak ada kayak transportasinya. Itu pasti dari pihak kampusnya ada transportasinya diantarin. Tapi kalau itu jalan sama mereka atau diantar ke sekolah gitu. Dan kita juga bersyukur karena di sana itu kita nggak, maksudnya tinggalnya itu di kayak asrama yang itu sangat membantu kita untuk tinggal selama 26 hari itu. Dan kalau misalkan dari segi orangnya gimana orang-orangnya? Kalau aku di Filipina, aku kira bakalan kayak, aduh takutnya nggak ramah ya atau gimana. Karena kan ini baru pertama kali aku keluar negeri ya kan. Ternyata orang Filipina ini benar-benar ramah banget. Bahkan kayak kita nggak kenal, tapi selalu diucapin kayak good morning atau kayak apa sih? Iya. Ya pokoknya selalu kayak Jadi merasa greeting itu benar-benar welcome banget. Aku kayak speechless. Gue nggak kenal sebenarnya sama ini orang. Pokoknya kayak gitu. Sapaan tiap pagi, siang, sore ke malam itu selalu ada. Iya, sama kayak di Vietnam itu orang-orang walaupun nggak bisa berbahasa Inggris tapi kan kita kayak diajarin kalau ketemu itu kayak cincau, jadi kita harus tahu terima sesuatu harus come in kayak gitu kan. Jadi itu pengalaman yang sangat sedih ketika kami udah mau balik ke Indonesia, dan itu tempat makan yang biasanya kami membeli makan karena dia itu sendiri yang jual kayak ayam, sedangkan teman-temanku kan orang Islam semua ya. Jadi itu tempat makan yang rekomendasi dari kampus untuk membelinya di situ. Jadi itu kayak kami udah mau balik itu, dan dia keluar dan memberikan kami semacam bingkisan kecil ke kami. Itu aku sama temanku ada 2 orang, itu satunya mereka berdua dari Universitas Halu Oleo Sulawesi. Ya, jadi kami ke situ dikasih lah ini, dan karena nggak bisa bahasa Inggris dalam Google Translate dia nulis we are very sad because tomorrow we go back to Indonesia. Langsung kayak mau nangis karena orangnya ramah, baik, disuruh lah foto sama mereka. Iya. Berarti kalau aku boleh tanya nih, satu hal apa sih yang paling berkesan gitu dari pengalaman kalian ikut si teacher ini? Paling berkesan? Iya. Paling berkesan. Jalan kaki mungkin berkesan. Kalau aku ini sih keramah tamahan mereka jadi ngebuat aku kayak aku tuh di negara aku sendiri gitu, kayak nggak berasa jauh dari keluarga dan lain-lain, tapi merasa kayak rumah gitu loh. Itu sih. Kalau Yeni? Kalau dari aku sih kayak
ini yang paling berkesan kayak aku lihat mereka itu orangnya bersih banget kayak. Dan kayak kita kan di sini kayak ada yang petugas yang memangkas rumput apa segala membersihkan di halaman. Mereka itu bersihin sendiri. Anak mahasiswanya itu pagi-pagi pergi itu kayak tanpa disuruh, tanpa harus mereka itu udah ngambil sampah-sampah dibersihin. Aku jadi pengen nambahin sesuatu. Jadi kalau di Filipina ini, aku juga agak sedikit shock karena mereka itu jarang punya tempat sampah di sana. Oh iya. Tapi karena jarang punya tempat sampah, justru sampahnya bakalan mereka masukin ke tas, baru dibuang di rumah. Itu benar-benar kayak keren banget, nggak disisipin-sipin ke dalam meja tuh. Jadi walaupun sampah tetap bersih ya. Tetap mereka bawa pulang. Iya. Oke. Kalau di Vietnam itu kayak mereka itu kayak unik-unik ya, kayak tempat sampah itu dibuat kadang berbentuk burung penyu gitu. Iya. Jadi aku juga dalam blogku aku tulis kayak hal-hal terunik yang aku lihat di sana. Terus helm-helm mereka itu juga unik-unik. Iya, unik-unik. Kalau di Filipina banyak jauh beda sih sama di Indonesia. Jadi aku masih bisa Adaptasi ya, gampang masih ya. Terakhir nih, ini Alifa, mungkin buat teman-teman yang nonton, mungkin ada yang tertarik nih ikut, wah ternyata menarik ya si teacher ini, dan mereka mungkin mau ikut. Kalian ada pesan gak sih buat teman-teman yang nonton podcast ini? Atau mungkin motivasi? Kalau dari aku sih selalu kejar apapun kesempatan yang ada, cobain aja dulu, karena ternyata kayak aku nggak nyangka aku bakalan dapat benefit yang sebanyak ini. Mulai dari aku bisa nge-improve diri aku, mulai dari self management dan lain-lain. Aku juga bisa teaching practice-ku juga makin oke. Jadi kan itu juga suatu hal yang berharga banget ya buat aku. Jadi kalau misalkan kalian ada sesuatu yang pengen kalian ikutin tapi kayak masih takut-takut, coba aja dulu, ajar aja, karena kayak kita tuh harus ngalahin ketakutan dari diri kita sendiri gitu. Iya. Jadi itu sih. Oke, kalau dari aku yang sedang menonton, tetap semangat karena kita tidak tahu rencana Tuhan itu seperti apa. Karena aku itu juga salah satu orang yang sangat takut berjalan sendiri. Kalau aku ke Jakarta karena masih termasuk Indonesia ya, tapi ke luar negeri itu kayak challenge banget bagi aku karena banyak tanda tanya di kepala aku, dan akhirnya udah selesai baru aku mikir ternyata nggak seram itu, seseram itu. Aku kesan kayak biasa aja sih. Iya, dan aku mau bilang lebih baik mencoba daripada gagal sebelum mencoba. Iya. Intinya jangan takut mencoba, teman-teman. Takut coba. Jangan. Lebih baik mencoba. Oke. Kita udah bahas-bahas tentang si teacher, tentang pengalaman teman-teman. Di sini untuk ikut si teacher. Nah, buat teman-teman yang mungkin nanti mau tertarik untuk ikut si teacher, ayo ikut. Ya, jangan lupa untuk ikut. Karena tahun depan pasti ada terus ya. Jangan lupa akun internasional OP. Karena itu berisi informasi di sini. Kegiatan internasional. Oke, that's all untuk podcast kali ini. See you in next podcast. Bye. Bye.